Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fernando, saya dari kelas Ekonomi Syariah I. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 11. Pertemuan 9 yaitu faktor produksi bawaan dan teori HO. Nomor 1, asumsi-asumsi teori HO. Nah, terdapat dua negara, dua komoditas X dan Y, dan dua faktor produksi, yaitu faktor produksinya yaitu tenaga kerja dan modal. Keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Hal ini menunjukkan jika harga faktor produksi sama di kedua negara, produsen di kedua negara akan menggunakan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama persis dalam produksi setiap komoditas. Lalu, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang selanjutnya yaitu kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Ini berarti bahwa peningkatan jumlah L dan K yang digunakan dalam produksi komoditas apapun akan meningkat output komoditas tersebut dalam proporsi yang sama. Lalu selanjutnya ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Dengan perdagangan bebas, maka kedua negara tersebut akan terus memproduksi kedua komoditas. Yang selanjutnya yaitu tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang selanjutnya, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Tidak ada sumber daya atau faktor produksi menganggur di suatu negara. Yang selanjutnya yaitu perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Total nilai ekspor masing-masing negara sama dengan nilai total impor nasional. Yang selanjutnya yaitu intensitas faktor produksi. Dalam dunia komoditas X dan Y dan dua faktor yaitu tenaga kerja dan modal, kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal jika rasio tenaga kerja yang digunakan pada produksi X. Yang selanjutnya yaitu kelimpahan faktor produksi. Ada dua cara untuk menentukan kelimpahan faktor produksi, yaitu 1. Segi unit fisik. Dalam hal ini negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total tenaga kerja tersedia di negara 2 lebih besar daripada di negara 1. Yang selanjutnya yaitu harga faktor produksi relatif, yaitu dari segi harga sewa modal dan harga waktu di negara masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan 10, yaitu membahas tentang skala ekonomi dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Adanya skala ekonomi ataupun skala hasil yang meningkat menandakan bahwa input yang dibutuhkan per unit produksi semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang diproduksi. Peningkatan produksi itu sendiri dapat dicapai apakah perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah bisa melakukannya sekedar dengan memproduksi lebih banyak atau sebaliknya. Harus ada peningkatan jumlah perusahaan untuk menganalisa dampak skala ekonomi terhadap struktur pasar membutuhkan kejelasan tentang peningkatan produksi. Seperti apa yang diperlukan untuk menurunkan biaya rata-rata. Skala ekonomi eksternal akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu pada besarnya suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Keuntungan yang didapatkan dari penyedia lebih banyak jenis dari masing-masing barang untuk konsumen akan lebih besar dirasakan oleh negara-negara yang berkembang, yang baru-baru ini membuka perdagangan internasional yang lebih luas. Keunggulan komparatif tampaknya menentukan pola perdagangan antar industri, sedangkan skala ekonomi dalam produk terdiferensiasi menimbulkan perdagangan intra-industri. Semakin berbeda faktor produksi bawaan akan semakin penting keunggulan komparatif dan perdagangan antar industri. Selain itu, perdagangan intra-industri cenderung dominan ketika semakin mirip faktor produksi bawaan didefinisikan secara luas. Yang selanjutnya yaitu perdagangan yang didasarkan pada perbedaan teknologi yang bersifat dinamis, model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Nah, menurut model kesenjangan teknologi yang diperkenalkan oleh Poncer pada tahun 1961, banyak dari perdagangan di antara negara industri berdasarkan pada pengenalan produk baru dan proses produksi baru. Ini memberikan perusahaan dan negara yang berinovasi monopoli sementara pasar dunia.
Kelemahan dari model ini adalah bahwa hal itu tidak menjelaskan ukuran kesenjangan teknologi dan tidak mengeksplorasi bagaimana kesenjangan teknologi muncul atau bagaimana mereka menghilang dari waktu ke waktu. Sebuah generalisasi dan perluasan dari model kesenjangan teknologi adalah model siklus. Yang selanjutnya yaitu biaya transportasi standar lingkungan dan perdagangan internasional. Biaya transportasi dan komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional. Produk homogen akan diperdagangkan secara internasional hanya jika perbedaan harga sebelum perdagangan di kedua negara melebihi biaya transportasi dari satu negara ke negara yang lain. Pertimbangan biaya transportasi dan logistik menjelaskan mengapa sebagai besar barang dan jasa tidak diperdagangkan secara internasional banyak sama sekali. Biaya transportasi juga memengaruhi perdagangan internasional dengan memengaruhi lokasi produksi dan industri. Industri dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi sumber daya, berorientasi pasar, dan atau mudah berpindah. Yang selanjutnya yaitu pertemuan 11, yaitu membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pertumbuhan faktor produksi. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu negara biasanya akan berkembang. Bersamaan dengan itu berkembang pula ukuran angkatan kerjanya. Begitu pula dengan memanfaatkan sebagian dari sumber dayanya untuk menghasilkan peralatan modal, negara meningkatkan persediaan modal. Yang pertama yaitu pertumbuhan tenaga kerja dan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dari modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada tingkat pertumbuhan L dan K. Jika L dan K tumbuh pada tingkat yang sama, batas produksi negara akan bergeser secara merata ke segala arah dengan laju sebesar laju pertumbuhan faktor produksi. Yang kedua yaitu teorema Lipinski. Teorema ini mendalilkan bahwa harga faktor komoditas konstan. Peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perdagangan, kasus negara kecil. Yang pertama, pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan. Jika output dari komoditas ekspor negara tumbuh secara proporsional, lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau netral. Peningkatan output memiliki efek perdagangan netral jika itu mengarah ke tingkat yang sama dengan peningkatan perdagangan. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perdagangan, kasus negara besar. Yang pertama, pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan mengacu pada perubahan output per tenaga kerja atau per orang sebagai hasil dari pertumbuhan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara. Jika tidak, kesejahteraan negara cenderung menurun atau tetap tidak berubah. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan negara pasti akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu perubahan selera dan perdagangan di kedua negara. Dengan pertumbuhan atau perubahan selera di kedua negara, kurva penawaran ekspor negara akan bergeser, mengubah volume atau nilai tukar kedua negara. Terlepas dari sumbernya, pergeseran kurva penawaran ekspor suatu negara tersebut, sumbu yang mengukur komoditas ekspor cenderung untuk meningkatkan perdagangan pada kondisi harga konstan dan mengurangi nilai tukar suatu negara. Cukup sekian resume pertemuan 9 sampai 11 yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.